هو العليم الذي ترجى الشفاعة لكل هول من الأول وفتحهم يا ربي صبر حكمة سيدنا اغفر لنا فما يا واسع الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Allahumma akrimna min nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa zidna rahmatan nabiyyin wa hifdhan wa salim wa hamal malaika wa tawfiqi wa Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Waqiah. Malam ini pembahasan tentang surah Al-Waqiah yang sudah tenar biasanya dibaca untuk memperlancar rezeki biasanya. Makkiyatun, surah ini adalah merupakan sebangsa Makkiyah, Mekah. Artinya surah ini turun ketika Rasulullah Muhammad itu masih di kota Mekah, belum hijrah ke kota Madinah. Wahia sab'un wa tis'una ayatan. Jumlahnya sama nggak usah ngitung, ayatnya itu ada 97 somo kalau itu 90 Sandra biasanya orang ngerti 97. Wasalah satu mi'atin wasamanu watis'una kalimatan. Adapun kalimatnya yang ada pada surah Al-Waqiah jumlahnya itu berapa? 908 wasalah sami'ah 398 anggaran bahasa Arab ini. Jadi kalimat kata yang ada pada surah Al-Waqiah jumlahnya 398. Barangkali dipasang itu jumlah kalimatnya, jumlah kata yang ada pada surah Al-Waqiah. Kemudian kata itu terangkai dengan menggunakan huruf. Adapun wa'alkun wasab'umi'ah wasalasatu ahrufin, jumlah hurufnya yang ada pada surah Al-Waqiah itu 903. Berarti 1903. Orang pada ngitung sampean ngerti terima jadi mawon. Di huruf-huruf yang ada pada surah Al-Waqiah itu jumlahnya 1900 berapa? 3. Ada huruf di sini. Itu ulama saking
Detilnya, saking telitihnya. Kalau kita yang dihitung itu duit, ini bedanya ulama karo wong kebun cengkeh. Sampai sedetilnya itu untuk menjadi renungan kita betapa kalimatnya, huruf-hurufnya itu terangkai begitu indahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kepada ayat yang pertama, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Apal waqi'ah ya wes terima aja masalah. Karena sengaja yang saya ngaji ini ayat-ayat yang sudah tidak asing lagi Pak Jimal, ayat-ayat yang sudah terbiasa dibaca. Ayat ini dibuka dengan idza waqa'atil waqi'ah. Idza itu menjadi huruf syarat yang pasti terjadinya. Huruf syarat itu ada kalanya menggunakan in, ada kalanya menggunakan law. Alam ku sampean pamora ning YouTube masalah ben ketok ali kae ngono Mas itu. Jadi kalau law itu sering bisa terjadi, bisa tidak. Kalau menggunakan in itu kebanyakan tidak terjadi. Kalau tidak pasti terjadi. Contoh, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. In di situ menjadi huruf syarat, jawabannya itu adalah faktu bisurah, datangkanlah satu surah seandainya kamu meragukan Al-Qur'anul Karim. Itu menunjukkan bahwa jawaban itu tidak akan pernah wujud. Paham? Karena sampai hari ini tidak ada satupun manusia yang sanggup menandingi Al-Qur'anul Karim. Jangankan kalau keseluruhannya, satu surah pun yang terpendek belum mampu. Kalau law itu bisa terjadi, bisa tidak. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatus sama. Jadi jawabannya bisa ya, bisa terjadi, bisa tidak. Kalau idza itu pasti terjadi. Jadi kiamat itu walaupun belum terjadi pasti. Maka di sini bukan in waqa'atil waqi'ah tapi idza waqa'atil. Teliti bahasa Arab itu min. Idza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqa'atiha kiamat kan. Idza waqa'atil waqi'ah, ketika pasti terjadinya kiamat. Dan kiamat itu pasti terjadi. Ai idza qamat al-qiyamah, ada yang memaknai ai ja'at al-qiyamah. Artinya ketika kiamat datang. Apa yang terjadi ketika kiamat itu adalah datang? Laisa liwaq'atiha kadzibah. Tak satu pun. Jadi satu pun tidak ada yang ingkar. Tak satu pun mendustakan tentang waktunya atau tentang terjadinya kiamat. Ya, memang sebelum terjadi banyak yang mendustakan, tapi setelah terjadi tidak ada satupun yang mendustakannya. Jadi kita ini kadang-kadang yakinnya pas terjadi. Giliran sudah terjadi baru, iya, akhirnya yuk
Jadi yakin itu sebelum terjadi, Pak. Jangan yakin itu setelah. Sampai kadang-kadang yakinnya itu terjadi sih ya. Jawab ke. Mestinya itu yakin itu sebelum apa setelah? Sebelum. Jangan ketika sudah masuk ke alam kubur baru yakin. Terlambat sampai. Iya, waktu neng alam dunia opo yo, giliran masuk neng kono ternyata bener. Terlambat. Angel, Cen. Kayak kandani Cen ngomong sing anu-anu ge Cen. Angel. Seperti alhaqumut taka hatta zurtumul maqbir. Terus kalla saufa ta'lamuna tsumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal. Begitu yakin la tarawunnal jahim. Terus apa gunanya? Enggak begitu yakin yang neraka. Jangan sampai Anda itu begitu ternyata bener neraka baru yakin. Baru nang akhirat itu tembe yakin bahwa dia meyakini tentang neraka, terlambat keyakinan. Maka ketika terjadinya kiamat tidak ada satupun yang mendustakannya. Teliti ayat ini. Bukan ketika akan datang kiamat. Kalau akan datang itu masih ada yang mendustakan. Tapi ayatnya itu mengatakan ketika terjadinya kiamat, bukan ketika akan datangnya kiamat. Kalau akan itu kan sampai nopo yo bisa, tapi ketika terjadinya nggak bisa diingkari lagi. Hebat Al-Quranul Karim ini. Paham Jid? Jadi sirki yakini aja kapan wis terjadi Jid. Terjadi tembe nyesel. Paham nggih? Paham nggih? Ai idza qamat al-qiyamah yaqtarifu biha kullu ahadin. Setiap manusia siapapun itu ketika datangnya kiamat maka tidak ada satupun yang mendustakannya. Laisa liwaqatiha kadzibah. Baru pada meyakini semua Allah benar. Lah dulunya Anda kemana? Mengapa kita ini adalah yakinnya setelah terjadi? Kok nunggu kiamat dulu baru yakin? Nunggu masuk ke alam kubur dhisik sampean baru yakin. Ning dunyane biyen ngomong doane orang lain ora diterima pada ning alam kubur ning kono ternyata sampean ngarep-ngarep korne sing kirim-kirim. Gak percaya ya monggo masuk. Ya. Wa yabtulu ainadul mu'anidina, batalah orang-orang yang selama ini mengingkari tentang kiamat, gagal. Karena yang mereka ingkari tentang kiamat benar-benar terjadi. Terus apa gunanya pengingkaran kamu wong peristiwanya terjadi? Wala yatamakkanu ahadun min ingkariha. Tidak ada satupun seseorang itu memungkinkan untuk ingkar terhadap kiamat setelah terjadi. Jadi sebelum terjadi ya silakan saja ingkar. Karena keingkaranmu tidak akan pernah membatalkan kiamat. Kecuali nih sampean ingkar kiamat dadi mutung ora teko lah aku, percuma juga diingkari kan. Jadi kekafiran kita ini, pengingkaran kita terhadap kiamat tak dapat membatalkan tentang kiamat. Gak ada gunanya sampean mengingkari kiamat, pasti terjadi. Lah, ketika sudah terjadi laisa liwaq atiha tak satu pun ada yang mendustakan, semua membenarkan. Termasuk orang-orang yang ingkar dulunya itu baru membenarkan. Fir'aun, Namrud, rombongannya lah.
Biyen-biyen cen wong padha-padha ingkar kuwi jadi kandhani ora bakal terjadi. Setelah peristiwanya terjadi baru dan yang KB itu perlu keyakinan, ditata dulu, jangan menunggu peristiwa itu terjadi. Sebab nggak ada untungnya ketika kita yakinnya itu adalah muncul setelah peristiwa itu. Wal amil fi idza laisa liwaqatiha kadhiba. Amil dalam lafaz idza itu adalah laisa liwaqatiha kadhiba. Udah dibahas. Sampeyan amil iki opo ya ora ngerti ya wis ora bahas. Walla bimakna fi. Maknanya lam pada lafaz liwaqatiha itu maknanya adalah fi, di dalam. Artinya dalam kejadian itu tidak akan pernah ada satupun yang mendustakan. Ini Pak Jinas nih, maknanya Al-Quran itu dikira gampang apa Pak Jinas, belum tafsir. Maknanya adalah ai laisa kadzibah tujadu fi waqti wuqu'iha. Artinya tidak ada kedustaan di dalam kejadian kiamat. Jadi setelah kiamatnya terjadi, maka tidak ada satupun orang yang mendustakannya. Berarti membenarkan kiamat. Cuma masalahnya datangnya keyakinan itu setelah terjadi. Bajo, ojo nunggu setelah terjadi baru. Au bimakna indi, bisa jadi peristiwanya belum terjadi. Tapi pasti, makanya kalau dimaknai indi, kiamat dalam pandanganku, pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti terjadi karena Dia yang menjadikannya. Jadi kiamat dalam pandangan Allah pasti terjadi. Maka apa-apa saja yang dikehendaki sama Allah pasti terjadi. Tapi apa-apa yang diinginkan sama kita belum tentu terjadi karena kita sebagai makhluk. Makanya sampean KB pengen sebuah keinginannya, semua keinginannya itu harus tercapai. Ojo jadi makhluk, jadi Tuhan. Karena hanya Tuhan yang semua keinginannya terjadi. Jadi kelasnya makhluk itu nih keinginan ini kadang-kadang ya kabul, kadang-kadang. Maka ketika kita berdoa kepada Allah belum dikabul itu untuk menyelamatkan kita supaya kita menstatuskan diri sebagai hamba-Nya. Sebab kalau kita sering dikabul lama kelamaan sampai bisa nentukna segala-galanya. Jadi Tuhan malahan. Jadi untung nggak kalau doa nggak dikabul? Jawab, kok kayu nabot banget sampai. Bagus. Ini kita kadang sampai ini kelasnya apa sih? Makhluk, kelasnya hamba. Kan sering kita ngaji neng babul ghaib, manusia itu hanya dikasih kemampuan untuk punya keinginan, tetapi tidak bisa dikasih kemampuan untuk memastikan. Karena itu ruangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi silakan kamu mempunyai keinginan, tetapi tidak semua keinginannya itu dapat tercapai. Mulane siap-siap supaya tidak kecewa. Nanti kalau misalkan sampean keinginan harus tercapai pasti kecewa. Paham Jin? Aku nih ngaji kadang-kadang seneng ya kadang-kadang aku gitu. Ya men, jere amine gara-gara ngaji aku coba ke anu gitu. Kalau dimaknai itu adalah laisa liwaqatiha kadzibah, ayat ini dimaknai dengan kata indi, ai bimakna indi la yakunu inda wuqiha nafsun takdzibu fi nafyiha. Artinya tak satu pun orang
itu mendustakan tentang kiamat dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah terjadi, semua makhluknya meyakininya. Kenapa dikatakan wa inna masumiyat al-qiyamah waqi'ah lagi? Kenapa ngene ayatnya orang ngomong idza waqa'atil qiyamah, tapi idza waqa'atil waqi'ah, karena kiamat itu pasti terjadi, maka namanya waqi'ah. Waqa' niku adalah sesuatu yang pasti terjadi, ditambahi tak lagi, maka artinya itu benar-benar terjadi. Sampeyan kan jadi kayak idza waqa'atil qiyamah. Ini untuk menunjukkan bahwa kiamat yang selalu dipaparkan oleh Quran, yang selalu diterangkan sama Quran, itu pasti terjadi. Enggak usah sampean nunggu cepet-cepet. Ning wis wayahe yo. Kok manis tekar apa sampean? Kenapa kiamat itu dikatakan waqi'ah? Li syiddati sautiha yasma'u al-qarib wal ba'id. Karena sungguh sangat dahsyat suara kiamat itu, baik dari jarak dekat maupun dari jarak jauh. Gemuruhnya itu luar biasa. Mudah-mudahan saya tidak menemukan. Tapi nek sampai tak dongakake mugi-mugi mawon sampai nemui kiamat. Ya sampean pengen nemu kiamat, Mbah. Nek kula saestu mawon. Ya Allah mugi-mugi mawon kula mboten nemuni kiamat. Karena seelek-elekne menungso niku sing ketemu karo kiamat. Nek sampean kesedunge kiamat wis mati ndisi masih ana apike. Nggih, niku nggih. Paham? Khafidatur rafi'ah. Kenapa harus ada kiamat? Lah iki jawabannya khafidatur rafi'ah. Apa artinya? Adalah untuk menghinakan orang-orang yang hina serta mengangkat derajatnya orang-orang yang tinggi. Neng dunia ini alam kebalik, Pak. Orang jelas neng dunia, makanya mencari kejelasan itu sulit neng alam dunia ini. Kadang sing kerja keras pas-pasan. Enak orang? Enak banting tulang tapi pas-pasan. Enak sing kerjane mung-munge kayak ngono tapi gini bulan angel alam dunia ini. Kadang sing salah kok lancar wae. Sementara sing jujur lamsak. Wong makan. Masa ini dunia kayak ngono iku Kang Tumiran. Dadane opo sih? Jadi hukum nang dunia itu kadang-kadang ya Masya Allah. Ya, Pak. Mulane nang Quran dikatakan hurur, penuh dengan tipu daya, tipu muslihat di dunia ini. Maka butuh kehati-hatian supaya kita tidak tertipu. Kadang ngajake pikir, piye sampe engko ning tengah-tengah dalan niku goleti harta karun. Lah nek kene diajak dikir Mbah ning laut yo sareng-sareng dikir kali kula teng yo goleki harta karun ning laut. Padha mangkat kabeh. Monggo sareng-sareng dikir supaya dadi wong bener. Angel. Yo. Ya. Gua paham, nek sampean dikir terus kemudian sampean duwe mata merah delima. Mangkat mesti. Sampean pikir orang dikir itu mesti bener toh. Kok dirongok kabeh sing pernah melu wali. Terus pernah melu wali. Alum.
Wahia khafidatul lil kafirina fi darakatin nar. Kenapa harus ada kiamat? Karena untuk menghinakan sehina-hinanya orang-orang kafir akan dimasukkan ke dalam neraka sebawah-bawahnya. Jadi darok itu adalah tingkatan ke bawah. Mestinya tingkatan ke atas ya. Itu kalau darok itu adalah sesuatu yang ke bawah. Dia turun, namanya darok. Jadi neraka itu atas ke bawah. Karena sampean mlebu ning neraka awal mesti ngesor sampean. Kalau sudah di bawah sampean sulit untuk munggah, beneran. Ya mlebu-mlebu tapi ya neng supaya bisa ditas lah. Alhamdulillah. Kemudian khafidatur rafi'ah. Rafi'ah itu artinya mengangkat derajatnya orang-orang yang penuh dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hukum yang sesungguhnya yang benar, salah ya salah, benar ya benar, itu cuma di sana. Kalau di dunia bisa dibalik-balik Kang Tomo. Kadang yang punya kualitas orang payu, yang orangnya kualitasnya, ayo ceramah ke sana kemari. Ngertine sampean wong sing viral itu mesti berkualitas, barang murahan gua ke rata-rata. La ilaha illallah. Lah di akhirat itu setelah kiamat terjadi maka namanya fase masuk alam akhirat. Di alam itulah alam yang senyata-nyatanya, nggak bisa dikelabui oleh siapapun. Di alam yang sangat nyata, elek-elek, api-api. Tapi di alam dunia orang jelas. Maka selama di alam dunia podo-podo orang jelasnya ora usah salingan ya. Jen. Ayo karo Pak iki jen podo-podo ora jelas ora usah salingan. Podo-podo gak jelas. Jadi enggak usah sok-sokan ya jen. Wa rafi'atun lil mu'minina. Untuk orang-orang beriman itu akan ditinggikan derajatnya, itu berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi surga itu hanya bisa dimasuki oleh orang-orang beriman. Jadi orang enek imane yang mesti mlebu nang neraka. Mamat. Jadi kita ini punya iman apa enggak? Hah? Kita punya iman apa enggak? Punya, alhamdulillah. Apa tandanya engkau beriman? Kan yakini sapa wong protesan terus kok. Ini balati pae iki. Ketika saya meyakini Pak Tomo, berarti kan enggak ada keraguan. Paham? Kalau kisah saya misalkan masih meragukan Kang Tomo, itu berarti saya sudah punya keyakinan apa belum? Ya belum. Wong kita ini masih ragu karo Gusti Allah kok. Ya memang sampean ngomong Allah itu Tuhanku, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dalam kenyataan hidupnya kita itu penuh dengan kebimbangan, penuh dengan kebingungan. Wis to. Wong sampean sering ngomong, esuk arep mangan opo yo? Padahal umure sampean durung tentu esuk masih wonge makan. Ayo makan Kak. Masa iman itu grafiknya itu dari ayo iman itu grafiknya dari mula-mula yang namanya iman itu Pak, Bu, itu bukan berarti yakin 100%. Nabi Ibrahim itu sudah beriman, namun berkecamuk di dalam hatinya. Itu kelasnya Nabi.
Maka beliau itu riwayatnya direkam dalam Quran, kaifatul mauta. Bagaimana cara engkau menghidupkan sesuatu yang sudah mati? Padahal Ibrahim itu adalah sudah jadi nabi, sudah jadi utusan Allah. Tapi masih menanyakan yang demikian itu. Itu artinya dia levelnya belum mencapai yakin. Karena yang namanya sesuatu yang sudah mencapai yakin tidak akan pernah ada keraguan. Sementara kita ini masih disyukuri wae lho Pak. Alhamdulillah semoga kayak ini seperti bertahan. Allahumma amin. Lah orang-orang yang beriman itu akan naik derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di sana. Di sana. Kalau di sini biasanya diinjek-injek wong beriman. Kanjeng Nabi itu ketika menjadi manusia luar biasa diinjek-injek loh Pak. Harga dirine, martabate. Apa dipikir Kanjeng Nabi langsung enak? Dia dilempari dan sebagainya, dipitnah, sampai-sampai harus diasingkan di Mina. Kenapa sih dari sekian banyak rukun haji harus ada mabitnya walaupun sebentar di Mina? Itu untuk mengenang tentang bagaimana Muhammad itu diembargo oleh kafir Quraisy untuk tidak melaksanakan hubungan dengan manusia. Terus kayak mau diembargo ora disangoni nopo-nopo, kelaparan Muhammad. Nenek neng Mina sampai ngon ngerenung babui. Alhamdulillah. Ya senang kok kapan-kapan lagi. Kang Tumiran karo Haji Mar mangkat haji mu penjelasan. Apa yang ini mau? Maka di hari kiamat itu terjadi, kelompok ini dibelah. Ada kelompok yang Khafidah, ada kelompok yang Rafi'ah. Jadi mohon ibu-ibu yang namanya Khafidah segera direvisi, rapi. Ada kelompok-kelompok yang rendah, ada kelompok-kelompok yang tinggi. Kelompok yang tinggi itu adalah kelompok yang mempunyai keimanan, sementara kelompok yang rendah adalah kelompok yang penuh dengan kekafiran dan kemunafikan. Tapi neng dunia itu ora jelas. Maka hukum ini berada di sana, bukan di dunia. Terus kemudian kata siapa wong nyatane sing ora iman padha rejeh rezekine. Angel. Dunia ini alam ujian, Bu. Alam ujian. Sampean bisa lulus atau ndak ngisi dunia ini. Jadi jangan jadi tolak ukur. Kalau jadi tolak ukur sampai bisa keliru. Nek kaya ngono berarti Fir'aun dimuliakan kali Gusti Allah. Sebab dia pangkatnya tinggi, pengikutnya. Sementara Musa berarti orang yang dihinakan sama Allah. Sebab apa Musa dikejar-kejar? Jadi bukan ukurannya bukan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dong. Jadi ukuran orang mulia di sisi Allah bukan masalah jamaah kayak Kang Ajin. Jamaah loro telu ini berkualitas lebih apik daripada jamaah ribuan pada turu kabeh. Jamaah tayoyo giliran sallallahu ala Muhammad turu kabeh. Si mending jamaah loro telu sallallahu Muhammad bunyi kabeh. Wong nyatane waktu kae ziarah Wali Songo rong mobil kalah karo wong telu. Jadi suarane rong mobil kalah karo wong telu. Wong telu atas-atasan. Sing rong mobil bisa langsung. Ya enggak usah lama. Orang enggak usah dianu Pak Mamak, enggak usah dianu dulu. Maka penting adanya kiamat. Karena kalau nggak ada kiamat ya kasihan orang-orang beriman iki. Enak banget ngomong kafir.
Maka kita kan memerlukan balasan. Dunia ini bukan alam balasan, tapi alam ujian. Sehingga rekaman-rekaman Al-Quranul Karim itu seringkali memotret manusia yang rezekinya lancar. Itu Rasul nek lagi dimulyakna karo Gusti Allah. Sementara kalau kehidupannya lagi sulit, itu Rasul lagi di ukurannya bukan itu kan anggapannya sampean. Makanya rekamannya Quran dibuka ke. Sampean sering buka rekaman Quran apa ora sih? YouTube wis dibuka rekamannya. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ngomong menungso dudu Allah cuma rekam. Fa'ammal insanu adapun manusia idza mabtalahu ketika mereka itu adalah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan, dengan melimpah ruahnya rizki, dengan banyaknya pengikut, maka mereka merasa fa innahu akraman. Lagi dimulia fa inna rabbi sungguh pangeranku atau Tuhanku telah memulia. Tetapi ketika diuji dengan kesulitan, dia komen bahwa Allah telah menghinakan dirinya. Wa ammal insanu idza mabtalahu faqaddara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Bukan itu kalah. Ora kaya ngono lho Le, iki baru kalame Gusti Allah. Nek mau fa'amal insan itu namanya kalamnya Allah tapi isine rekaman. Dan ning Quran ku ene sing kalame Gusti Allah, ene sing rekamane. Piye sampeyan paham ora? Lampu. Jadi fa'amal insan itu sing ngomong sapa? Allah apa manusia? Ya manusia ngono fa'amal insan, Allah tinggal merekam. Jadi hakikatnya itu kalame siapa itu? Kalame manusia apa kalame Gusti Allah? Alhamdulillah. Patire stres kemat. Ngaji koyo ngene iki durung pangkate sampean. Iku mau karena nang YouTube wae. Ora nang YouTube ora soto jelas nang koyo ngene. Ben anu lah agak hebat kan lho Cid. Karena ngaji nang YouTube kono lho Cid. Yo Cid. Ojo nang YouTube kandhane pahala wae ora pantes ning YouTube kandhane pahala. Kandhane keilmuan, Bro. Sampai kan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting kiamat itu ada karena untuk menjadi alam balasan. Maka siapapun yang di dunianya itu adalah posisinya kafir, dia akan menjadi orang-orang yang terhina di alam akhirat. Tapi siapapun yang iman kekeh pendiriannya, maka ketika kiamat terjadi, dia akan menjadi orang-orang yang tinggi derajatnya. Silahkan sampean percaya yang monggo, orang percaya juga monggo. Hake sampean, Quran tidak pernah memaksa, apalagi saya. Allah saja yang mempunyai wewenang maring sampean tidak pernah memaksa. Mau iman yang monggo, mau kafir ya. Memang gua pikirin. Ngono lho Ki, ora semaksa-maksa karo percaya ya monggo, ora percaya ya agama bukan ancaman, agama itu adalah sukarela dong. Iki peristiwanya belum terjadi tapi sudah dikabarkan karena rahmatnya Allah. Kenapa? Rahmatnya Allah bisa saja mengabarkan kiamat, dadekna kiamat tanpa kabar-kabar dulu dari sampai pada sampean. Ora salah Allah. Kalau tiba-tiba kiamat tanpa ada kabar, kayak apa sampean? Kadang-kadang dikabari wae sampean kalang kabut, apalagi nggak ada kabar. Ini kan saking emane Gusti Allah sebelum peristiwanya terjadi, sebelum sampean itu ke sana supaya ada persiapan.
Walaupun Allah Ta'ala itu mampu menjadikan kiamat tanpa harus dikabarkan kepada Anda. Wis diem-diem meneng-meneng wae. Insyaallah. Sampeyan sedurunge mati wis dikabarna mati dhisik. Kan rahmati Gusti Allah. Itu saja kita lengah. Wis enek kabare dhisik padahal dhewek masih. Saya mau tanya, yang datang duluan itu kabar matinya atau matinya? Kabar mati ini Pak, jauh sebelum kita mati kabar mati wis teko. Sampeyan kan ngabarna mati nek wong wis mati. Iya kan? Setelah diwaluyo diputuskan mati baru nang musala innalillahi wa inna. Nek Gusti Allah ora sedurunge sampeyan mati wis dikabaraken mati. Beda kan sampean maca ayate kullu nafsin dha'iqatul maut. Jauh sebelum kita mati, sekalipun kita masih di dunia, kabar mati sudah didatangkan. Itu karena Allah sangat sayang kepada manusia supaya persiapan, karena jalan yang akan kamu tempuh itu bukan jalan biasa. Sampai narap ziarah Wali Songo kadang-kadang bekale. Iku ziarah Wali Songo, ziarah ning akhirat kok ora gawa bekal lho sampean. Iki dicatat Mbak Latifah. Arep berkunjung ning Masjid Palembang iki bekale. Oke, sementara arep berkunjung ning akhirat. Lur. Jadi di kiamat itu nanti ada kelompok yang dihinakan sama Allah, ada kelompok yang ditinggikan sama Allah. Sengaja Allah Ta'ala itu memberikan kabar ini kepada kita supaya kita punya persiapan. Jadi kalau kita memilih jadi orang kafir, ya siap-siap saja kita akan dihinakan di sana. Kalau kita milih jadi orang iman, ya siap. Jadi semua itu harus ada persiapan. Sampeyan siap nggak siap pasti terjadi. Ngeluh nggak ngeluh terjadi. Amin. Misalkan orang duit ngeluh, apakah dengan ngeluhmu selesai? Tidak. Orang ngeluh ya sampai tetap orang duit, ngeluh ya orang duit. Jadi sing paling bagus. Gue can mau akan cerita karo Pak Mamat ora duit can. Terus iki ceritanya juga ora bisa nulungi can. Iki ya kiamat. Maka orang mukmin itu fi darajatil jannah, dalam derajatnya surga. Surganya itu bertingkat. Dari surga itu ke atas, dari bawah ke atas. Mulanya kangelan, Cid. Ini dari atas ke bawah kan tinggal gelundungaken wae. Mulanya jalannya surga itu dari bawah ke atas. Angel apa gampang? Orang manjat itu angel apa gampang? Angel, tapi orang turun gampang. Berarti nek sampean niku pengen mlebu ning surga, angel apa gampang? Angel. Maka ketika ada orang menawarkan surga dengan begitu mudah, yakin palsu. Orang enek surga itu jalannya mudah. Nek jalannya mudah, mestinya Kanjeng Nabi jalannya penak wae. Wong jalannya yo dihina, dibully, diantemi yo. Ya. Sampai nawarakan surga kok yo murah banget. Ini barang berkualitas kok dijual dengan harga yang sangat kayaknya BS itu. Kayaknya apiran kayak jangan-jangan sih ditawarkan kalau sampai aslinya surga apiran aslinya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah iki nanti kemudian disebut tentang peristiwanya di kiamat. Kalau tadi itu menerangkan tentang setelah kiamat. Jadi kiamat terjadi, setelah kiamat itu baru ada khafidatur rafi'ah. Lah peristiwanya kiamat ini baru ayat ini. Mulai Quran ini kadang-kadang aneh nerangaken.
Mestine nek terutama dhewe ya, kejadiannya dulu toh Pak. Setelah terjadi baru nerang-nerangke kelompoknya iki kaya. Lagi ayat yang selanjutnya itu menerangkan tentang peristiwa tragedi kiamat. Dicatat. Idza jatil ardu jawabus atil jibalu fakanat haba'an munbatha. Jadi kiamat itu diawali dengan idza rujjatil ardu rajja. Buminya itu digoncang dengan goncangan yang sangat kuat. Peristiwanya itu didahului dengan goncangan bumi. Nah, ini sekarang kabar-kabarnya kan dikit-dikit goncang. Kan lagi apa jenenge? Iya, pemanasan. Sampai arep main bola we kadang-kadang kok pemanasan dis. Ini ngabari ngono lho kawan. Sampai kadang-kadang ngono malah nggo selfie-selfiean kurang ajar. Maka tsunami itu terjadi itu pasti didahului dengan itu dulu. Baca lagi enak-enak melayani bakso digoncang aja. Arab melayani bakso para kabur baca. Boro-boro sampean fokus sama pelanggan, boro-boro sampean fokus sama keuntungan, sampean berusaha untuk menyelamatkan bodoh amat baksoku. Masya Allah. Idza rujjatil ardu rajja wa bus'atil jibalu bas'an fakanat saba'an munbatha. Kuntum azwajan thalatha. Kalau lu ngerokoknya kenceng di suara Mas yang bro, sira sing ora ngerokok malah suaranya berangkat. Terus, jadi kiamat itu peristiwanya itu dimulai dengan idza rujjatil ardu rajja. Yaitu adalah ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Bukan sekedar goncang, tapi goncangannya dahsyat, maka semuanya itu bergoyang. Apa nunggu sampean sholatin nunggu bumine goyang? Lah ketika buminya sudah goyang, berguncang dengan guncangan yang sangat yang kedua angkong wabos antil jibalu fakanat haba'an munbatha. Begitu buminya terguncang dengan guncangan yang sangat dahsyat, maka saat itu yang namanya gunung itu hancur luluh ibarat seperti debu yang bertebarangan ke sana kemari. Kaya apa gunung sakmono gedene wae kaya ngono kemene sampean. Wis ora usah sosok kusuk ngono lho. Sing wedi kan sing ora duwe iman, dhewe iman terus ana wedine to, Kang. Tenang wae.
Oke. Quran itu hiburan. Hiburan untuk orang yang beriman. Peringatan kan kanggo untuk wong kafir. Gimana sampean? Maka Quran itu menjadi petunjuk untuk orang beriman, menjadi mukjizat ketika berhadapan sama orang kafir. Kenapa dijadikan mukjizat? Karena intinya mukjizat itu adalah untuk melemahkan siapapun yang mengingkarinya. Lah kalau orang beriman kan bukan lagi menjadi mukjizat, pimen. Quran itu mukjizat. Mukjizat itu ketika yang berlawanan dengan orang kafir. Lah kalau dihadapkan sama kita yang beriman ya bukan mukjizat, namanya petunjuk. Alhamdulillah. Jadi kalau Quran itu adalah menjadi mukjizat berhadapan sama sampean, berarti sampean kafir, Pak. Ngingkari Quran, makanya fungsinya Quran jadi mukjizat. Maka Quran akan selalu berhadapan dengan siapapun yang mengingkari. Saat Quran itu berhadapan dengan orang yang mengingkari, saat itulah dia mewujudkan dirinya sebagai mukjizat. Tetapi ketika Quran berhadapan sama orang yang beriman, mewujudkan dirinya sebagai petunjuk. Oke? Ya karena Kanjeng Nabi itu kan dulu berhadapan sama orang-orang kafir, makanya Qurannya disebut sebagai mukjizat. Begitu Quran berhadapan karo Abu Bakar ya jadi petunjuk piye ya. Sampeyan wong kafir apa wong iman sih? Pantesan ya bukan mukjizat terus. Nah, niki Aipuniat al-jibalu fakta. Gunung semuanya itu hancur luluh. Hancur sehancur kayak lagunya Olga lah. Biyen kayak hancur sehancur hancurnya. Kayak biyen almarhum Olga gara-gara maca ayat ini akhirnya menciptakan lagu gue. Gunung yang sebesar itu akan luluh lantah dan akan menjadi debu yang bertebarangan ke sana kemari. Karena buminya goncang, gunungnya pun hancur. Maka segala apapun yang sudah ada di atas bumi itu pasti akan hancur. Gak kuat, walaupun sampean sudah masang paku beton. Paham? Semua yang di atas bumi itu akan luluh lantah, termasuk sampean. Lane sampean sedurunge kiamat teko ya silakan lah ingkar-ingkar seingkar-ingkar ora apa-apa lah. Toh keingkaranmu tidak akan pernah menurunkan kedahsyatannya hari kiamat. Tetap kiamat itu menjadi peristiwa yang sangat mengerikan, peristiwa yang sangat memilukan. Paham? Paham? Dan Bironi? Supaya ngono jan Jumat malam Jumat jan. Kayaknya Chandra lagi ini makan ini. Dan setelah semuanya hancur, luluh, saat itulah manusia akan dibagi menjadi 3 kelompok. Ibu sampean peristiwa ini koneng di kelompok endi? Kira-kira sampean yang kelompok endi iki? Hah? Kira-kira sampean yang kelompok mana? Ya kayaknya potong-potongan ini orang kanan orang kiri kayaknya. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai fasarat al-jibalu ghufara muntashiro, gunung menjadi debu yang bertebarangan ke sana kemari. Sementara posisi kita itu setelah terjadinya itu maka akan terbelah menjadi 3 kelompok. Mbuh sampean termasuk ning kelompok apa? Wa kuntum azwajan salasa.
kamu itu akan menjadi 3 kelompok. Jadi azwaj di sini bukan maknanya pasangan, tapi adalah bagian, 3 bagian. Manusia saat terjadinya peristiwa kiamat, maka dengan sendirinya akan terbagi menjadi. Orang usah golek-golek sampean dengan sendirinya wis otomatis nganggone metik. Orang usah digiring-giring Orang mungkin sampean sing ora pernah ngaji kemudian kumpul karo wong ngaji, ora mungkin wis ora macam-macam. Neneng dunya iso nyerusuk kono ora iso kan. Sing jeneng tahlilan ora pasti pisah dhewe, ora usah macam-macam. Otomatis sih pokoke. Masa wa kuntum azwajan salata. Ay wasirtum fi dzalikal yaum ayyuhal khalaiq salasat asnafin. Maka di hari itu kamu manusia semuanya akan terbagi menjadi 3 kelompok. Isnani fil jannah, 2 kelompok berada di surga, 1 kelompok berada di neraka. Jadi enek kelompok sing kudu nerima laporan dihisab riyin, enek potongane dhewek kayane kuwi. Enek kelompok yang tanpa hisab. Begitu kiamat itu langsung terjadi langsung wes ora enek hisab-hisaban. Ora enek hitung-hitungan. Kaya aku mangan ning Pak Haji Marno lah. Sampai kan tetap ada hitungan. Kalau saya makan tempatnya Pak Haji Marno kan tanpa hitungan. Kayak ngono kowe lah. Paham? Paham apa ora Mas? Iya, amin mangan Pak Haji Marno ya paling ora enek. Walaupun nanti hitungannya tidak sesuai, tidak seperti orang umum. Enek kortingane, tapi enek. Amin. Tapi nek kelasnya aku nih Pak Haji Marno ya ora bakal itu. Ora percaya malah balik digawak. Iku kan tumiran. Wong aku nek mangan kang tumiran mesti ora bakal dihitung. Ora percaya sampe. Mulai kan mangan ning sumur ban kuwi jarang-jarang bayar lho Pak asli. Arep tau dihitung-hitung sampai pinten Kang? Ora usah. Ning balati Pak wae sing belum pernah tak coba ya. Dia orang kata orang. Ini balati Pak dihitung nih balati Pak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi. Paham ya? Jadi karena kedekatan, maka para nabi, para aulia, para ulama salafus sholih, wong-wong sing sholih niku tanpa hitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ngerti nih sampean niku setiap orang mati itu bakal ditanya sama munkar, maka tergantung kelasnya Pak. Nek kelasnya rombongannya sampean kayaknya ditakoni. Ini insya Allah nek kelasnya kulo malaikat sing ngarep nakon iki mikir-mikir. Ora percaya sampean. Ini takoni karo malaikat, saya ninggal wassalamualaikum, waalaikumsalam. Tak jawab marobuka. Ngene tukang mulang kok ditakoni marobuka. Ini sampean kan wis ya. Jadi yang dimaksud ayat di situ manusia itu akan ditanya sama munkar nakir, itu manusia-manusia tertentu nih. Kelasnya manusia sing alim munkar nakir yang milah-milih. Bahaya gini kelas kita takoni malah kecelek. Oke, mulane ning kene ayat ini penting. Paham nggih? Paham ya? Jadi manusia akan dibagi menjadi 3 setelah terjadinya kiamat iki Pak Jinas. Orang nggo bendera-bendera, orang nggo bendera nanti kono. Isnani fil jannah, 2 kelompok itu masuk ke dalam surga, wa wahidun finnar. Sementara yang satu itu adalah 1 kelompok masuk ke neraka. Summa bayyanahumullahu ta'ala biqaulihi, siapa kelompok-kelompok yang masuk ke dalam neraka dan siapa kelompok yang masuk ke dalam surga, barulah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan kira-kira manjing apa ora nek kelompok sing ahli surga iki? Kayaknya kelompok dihitung apa kelompok ora dihitung sampeyan?
Ayo dihitung ya. Fa'as'abul maimanati ma as'abul maimanati wa as'abul mash'amati ma as'abul mash'amah. Kelompok yang pertama itu adalah kelompok ashabul yamin. Artinya orang yang menerima buku catatan melalui tangan kanan. Mulai kabeh-kabeh ngomong tangan kanan hujan. Kadang-kadang mangane ning kene nggo tangan kiri terus yo. Kaya-kayane kowe anu jen rapoten ning kono. Jen, iki kira-kira tangan kanan apa tangan kiri, Jen? Jadi ada kelompok yang disebut ashabul yamin atau mana. Ada ashabul amah. Ini kelompok Pak Buang yang terima rapotnya itu adalah dengan tangan kiri. Kira-kira sampean iki terima rapotnya nggo tangan kanan atau tangan kiri? Ini masalah otomatis Pak ning kono itu. Mending nek penake koyo tangan loro wae lho penak malah. Masa Allah. Ini jenenge ashabul mana. Jadi orang-orang yang menerima buku catatan dengan menggunakan Quran sing ngomong niki. Maka dikuatkan penjelasannya melalui ayat-ayat yang lain. Paham? Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Karena yo ibaratnya wong dagang, baliknya dapat keuntungan banyak. Ketika dagangnya itu dapat keuntungan banyak, Bajo, baliknya juga penak, Bajo. Ya Kang Tumiran. Mantep apa ora? Mantep. Ya Allah. Nggih, Balatipah, ya Allah. Orang enggak siapa-siapa. Orang ketika jualan kemudian dapat keuntungan banyak. Itu wayang qolibu ila ahlihi masruro, pulangnya pun cemerlang wajahnya Kang Tono. Wajahnya enggak cemberut, mesti wajahnya berbunga. Tapi bayangin ketika dagang ora payu. Wong guyu iki angele. Pol disapai kadang-kadang ora. Lah iki sampean balik ngaji iki bunga-bunga apa tambah? Kaya-kayane nek bar ngaji kok. Ayeuna di surga sampean. Itu bar ngaji kok ngepet pol neraka sampean. Itu bar ngaji sampean. Ecan Masya Allah. Jadi wayang qolibu ila ahlihi masrur. Beda orang yang menerima catatannya itu adalah dengan tangan. Amma man utiya kitabahu fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira.
ora payu kadang-kadang ya mozo dorongnya mana berubah cepet rusak. Yogi kok kaya-kaya ana jatuh rasa banget iki. Jadi beda gitu, dorongnya wong laris karo wong ora laris. Lemes wis iki. Maka ketika kita menerima catatan nanti di akhirat juga kayak ngono sing pulangnya gancangan karena membawa keuntungan, ada yang pulangnya masalah iya iki kan. Isang kita kira-kira loh ya. Iki bayangne ngawake dhewe pas ning kono diundang satu persatu kan jarene. Namane kan terus kan nerima catatan. Kira-kira sampeyan nggo tangan kanan atau tangan kiri jajan. Trabane ngawake dhewe lah jajan. Enggak rata-rata itu tangan kanan atau tangan kiri. Tergantung catatannya Pak. Nek catatannya merah kabeh ora mungkin sampai tangan kanan diselodornya tetep wae ora bakal. Tapi begitu nilainya itu adalah di atas 5 insyaallah. Lalu syafaat itu bukan berarti orang yang tidak mempunyai nilai. Dua nilai tapi kurang sedikit nih baru syafaat. Mertine sampean begitu wong iki orang dua nilai terus Kanjeng Nabi nyapaati. Kan kudune modalen dhisik jenenge bantu. Gimana? Paham? Jadi sampean itu kalau mau dibantu terus punya modal dulu, paling tidak nilainya itu pantas kalau dibantu karo dosen, dibantu karo guru untuk naik kelas. Nah kalau nilainya mohon maaf, nilainya telu, guru harus bantu untuk naik kelas juga kayaknya abot Pak. Apalagi orangnya nilainya, sekolah ora pernah. Iki sekolah ora pernah, sholat ora pernah, zakat ora pernah, puasane ora pernah ngapa-ngapain, kan orangnya nilai. Tiba-tiba ning kono njaluk syafaat yo Kanjeng Nabi bingung to le. Sing arep tak bantu opone. Paham? Mulane sampean niku bakal oleh syafaate Kanjeng Nabi kalau nilainya itu kurang sedikit. Paling tidak nek sampean nilai 5 cepet disyafaati karo Kanjeng Nabi tenan. Tapi nilainya 3, Bro. Walaupun kaya ngene lho. Pikirnya Pak Mamat begitu kayak gini syafaatnya kan ora. Nilai. Pertama itu nilai di si Pak Mamat. Orang masuk. Pikirnya Pak Mamat yang kayak gini nang panggung ini terus kemudian syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Jadi sing ngikuti Kanjeng Nabi sapa sih? Sing ngikuti Kanjeng Nabi niku orang bekerja keras. Paham? Mulane nek mau lagi kodo kerja keras iku aja diomong iki lagi seneng dunia, ngikuti Kanjeng Nabi. Bro. Kadang-kadang ada pun sing muter tasbih wae. Pikire sampean ahli dikir wong males asli. Masih lomo sing diputer tasbih, wong males asli. Anak paling nggak seneng terus terang mawon. Ane bocah nang kok sini puter tasbih. Diputer otakmu karo tenagamu masih muda, pantes nih mau model-model kaya Mbak Jo wis tua kaya ngono diputer tasbih, pantes. Masih nom-nom kok ya Allah. Kira aja dagangan tasbih bae sirke. Masa kalah karo paji mancing wis tuwe-tuwe kaya tenagane. Ya, Cik. Ya, iya, paham nggih? Jadi jantom iku yo yang harus dikembangkan itu ya pikiran dan tenaganya. Nanti pada ujungnya sampai juga akan merasa capek, tenaganya cepat kesel dan sebagainya. Karena akan kesana itu sampai bukan semakin tambah hebat tenaganya, semakin ngurangi. Saat itulah peluang kamu itu mulai dikira sindiake, ojo dibalik. Mana ke jantung podo pekok kaya ngene.
Anak-anak muda itu adalah anak di mana anak-anak itu ada mempunyai pikiran yang produktif, apalagi sekarang eranya sudah berbeda. Mbak, manganan tiwul untuk anak-anak sekarang itu suara terpakai. Sing masih dagang tiwul kan sing masih kelas mangan sing rombongan bajiman iki. Jadi ke depan itu luar biasa. Oh jadi cekeli tasbih si bocah nom, cekelan itu usaha. Ketika dia itu adalah belum mencapai, ojo dibully, kasih semangat. Sing kebalik usia sekitar 59 tahun, orang pernah nang masjid, orang pernah dikira nang pasar, wae lagi kebalik. Coba jinas. Paham nggih? Baca iki dirongokake baca. Di muter tasbih kene wis muter tasbih wis tuwek tenang, Pak. Tenang. Muter tasbih karo ngene paison. Iki mikire kan dagangi laris sama orang. Tahu aja. Dirongokake iki. Jadi tidak akan pernah meningkatkan mutu kualitas kamu ketika kamu masih berpikir demikian sekalipun diputar tasbih. Karena kita itu ketika masih muda itu keinginannya nggak bisa Pak dibatas. Wah pengen ini, engkau angkon wis usia sekitar 5 bulan ini rata-rata ulama-ulama zaman dulu ini jagong itu pas wis tuwek. Udah saya ini cilik-cilik wis jagong dia. Apa ora wudunan menggol. Jam piro iki jam piro? Jumat ya. Wes cukup sekian iki. Jadi niki kelompok-kelompok sing jadi kelompok yang akan menerima buku catatan rapot tangan kanan, ada kelompok yang menerima dengan catatan tangan kiri. Tafsirnya apa? Ahlul jannah alladzina yu'tuna kitabahum biyaminihim. Adapun ahli surga itu pasti menerima catatannya dengan menggunakan tangan kanan. Pasti itu otomatis masalah ijid. Paham ya? Sementara wa ashabul masy'amah wa ahlun nar alladzina yu'tuna kitabahum bishimalihim. Sementara ahli neraka itu akan menerima buku catatannya itu dengan menggunakan tangan kiri. Lah, adapun kelompok yang ketiga namanya kelompok sabiqunal wasabiqunas sabiqun. Itu namanya orang-orang yang tanpa melalui proses. Berkiamat langsung wes. Mantap wis bar kiamat langsung kan sing dijaluk kiamat ora teko-teko karena ngerti bar kiamat langsung sampean ini kan kadang-kadang kabar-kabar kiamat itu sedih banget. Nah orang-orang yang demikian itu menunggu kapan kiamat itu datang karena surga ini wis ngawe-ngawe terus bidadari ini kan lho jit wis nunggu ketika datang berita seneng pengennya cepet apa? Ketika datang berita senang pengennya cepet teko apa nanti-nantian? Ketika ada berita tentang sesuatu tidak menyenangkan itu pengennya cepet apa nanti-nantian? Ya itu. Maka di hadapan orang-orang yang baik yang dipastikan masuk ke dalam surga itu menanti kiamat supaya segera didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan peristiwa kiamat terus kemudian surga dibuka. Kalau sekarang kan masih ditutupi rapat. Belum boleh masuk karena peristiwa kiamat itu nanti mulai dimasuki. Lalu masih kosong kan? Jongkong kowe. Jadi surga itu dibuka setelah kiamat. Neraka juga dibuka setelah kiamat. Jadi sebelum neraka sebelum kiamat surga masih ditutup pintunya, neraka juga masih tutup. Layang nol. Neraka semenjak dibuat sampai sekarang masih ditutup. Koyo apa panasnya? Apa harus nyoba sampean? Maka ada kelompok yang ketiga. Itu namanya sabiqunas.
Tapi ya kayak ini bukan golongannya sampean. Sebenarnya sadar diri ngapa sih? Ya paham ya. والسابقون السابقون أولئك المقربون. Siapa yang disebut dengan sabiqun wasabiquna alladzina la hisaba alaihim. Yang disebut dengan sabiqun adalah mereka yang tanpa hitungan. Ya kayak maulah contoh. Karena saking kenale banget kan. Allah juga sangat memuliakannya, maka tanda hitungan. Ya kok bedane Kang Amin foto-foto ajit karo aku ning warung Pak Haji Marno lah kaya ngono. Nek Amin karo ajit mestine hitungane nek aku ngono. Paham apa ora? Ya contohnya kayak ngono lho Mas Edi. Paham ya? Contoh simpelnya kayak ngono lho. Jadi karena saking dekatnya dengan Allah, maka Allah pun memuliakan orang-orang itu, maka ketika kiamat terjadi, kowe langsung masuk we. Bos. Tanpa itu kan. Tanpa penantian, orang bakal dikumpulake orang. Maka ayat-ayat sing yang berbicara Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad, itu kan untuk kelas-kelasnya, bukan kelas sabiqun. Ya kelas awake dhewe dikumpulna dhisik. Antri membayar. Nah, kelasnya orang-orang yang sabiqun itu sangat sedikit. Makanya surga Firdaus itu penghuninya sangat sedikit karena kelas-kelas yang manusia sing hebat. Sampai kayak yang ngesor kayak. Lalu lumayan lah ya. Lumayan ya. Ya, maka intine Anda nggak usah berbicara surga untuk kiamat. Tapi sing jelas setelah kiamat itu kelompok manusia itu terbagi menjadi dua kelompok ini masuk ke dalam surga, satu kelompok masuk ke dalam neraka. Nah, yang masuk ke dalam surga, kelompok yang pertama itu adalah kelompok yang menerima catatan dengan menggunakan tangan. Itulah yang disebut dengan ashabul maimanah. Ashabul maimanah. Adapun yang masuk ke dalam surga adalah orang yang menerima catatan dengan menggunakan tangan kiri. Yang neraka, orang yang masuk ke dalam neraka adalah orang-orang yang menerima catatan dengan tangan kiri. Itu otomatis Pak Mamat. Dan kelompok yang ketiga itu adalah kelompok yang tanpa dihitung, la hisaba. Dan itu golongan-golongan orang-orang yang ulaikal muqarrabun, orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk sudah muqarrabun, mendekat kepada Allah? Wes ya. Sapa sing disebut muqarrabun lha iki keterangan. Enak ngaji kaya ngene lho Pak ngaji. Karena berepisode. Jadi ini orang mangkat bulan depan sampean rugi karena keterangannya ini sing liwat. Aku malah kadang-kadang ene senenge ene YouTube, kadang-kadang ene ora senenge, Pak. Senenge ya sampean sing ora ngaji bisa. Ora senenge itu ora padha ngaji, kok ngrokok nang YouTube wae. Masya. Wes lah pokoknya sing penting kabeh mudah-mudahan manfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wes ya Allah, setidaknya kalau bukan golongan muqarrabun, mudah-mudahan Allah takdirkan kita menjadi orang-orang yang maiman. Allahumma amin. Wes ke Cen balik ora usah ngobrol. Malam jare tonggoni Cen. Kembali Latifah ketika pada balik malam Jumat waktune. Allahumma hadina siratal mustaqim
اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الأنبياء والمرسلين صراط الأنبياء والمرسلين صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.